Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dengan nama Wawadi Arya Reski dengan NIM 246501158 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan remedial makalah basis data dengan yang berjudul Implementasi Basis Data Menggunakan MariaDB. Langsung saja ke pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat bergantung pada sistem pengelolaan basis data. Basis data digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memanipulasi data secara terstruktur agar mudah diakses dan dikelola. Langsung saja ke pembahasannya. Cara membuat database pada MariaDB melalui exam, yaitu pembuatan database pada MariaDB dilakukan dengan menjalankan aplikasi exam, control panel, dan mengaktifkan layanan Apache serta MySQL. Setelah kedua layanan berjalan, pengguna dapat mengakses phpMyAdmin melalui browser dengan alamat https localhost phpMyAdmin. phpMyAdmin merupakan alat bantu berbasis web yang digunakan untuk mengelola database MariaDB secara visual dan mudah dipahami. Kemudian database dapat dibuat dengan dua cara, yaitu menggunakan perintah SQL atau melalui antarmuka phpMyAdmin. Jika menggunakan SQL, pengguna dapat menuliskan perintah create database pada menu SQL untuk membuat database baru. Selain itu, pengguna juga dapat membuat database melalui tampilan grafis dengan memasukkan nama database pada kolom create database, kemudian menekan tombol create. Kemudian ada juga cara membuat tabel dalam database. Setelah database berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat tabel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Tabel merupakan komponen utama dalam basis data yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap kolom memiliki nama dan tipe data tertentu yang disesuaikan dengan jenis dan yang akan disimpan, seperti angka, teks, maupun tanggal. Dan pembuatan tabel dalam MariaDB dilakukan menggunakan perintah create table. Pada perintah ini, pengguna harus menentukan nama tabel, nama kolom, tipe data, serta menetapkan primary key sebagai penanda untuk setiap data. Kemudian ada juga cara membuat data ke dalam tabel. Setelah tabel berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah memasukkan data ke dalam tabel tersebut. Proses ini dilakukan untuk mengisi tabel dengan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan pembuatan database. Pada MariaDB, pemasukan data dilakukan menggunakan perintah insert into. Perintah insert into digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel berdasarkan urutan dan jumlah yang dimasukkan harus sesuai dengan tipe data yang masing-masing kolom agar tidak terjadi kesalahan saat proses input. Pengguna dapat memasukkan satu baris data maupun beberapa baris data dalam satu perintah. Kemudian masuk ke baris D, yaitu menampilkan dan mengurutkan data dengan perintah SQL. Perintah select merupakan perintah utama dalam bahasa SQL yang digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari satu untuk lebih tabel dalam sebuah database. Dengan perintah select, pengguna dapat menampilkan seluruh isi tabel atau hanya menampilkan kolom tertentu sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, perintah select juga dapat dikombinasikan dengan klausa where untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih relevan dan terarah. Dalam proses pengelolaan data, seringkali diperlukan tampilan data yang tersusun secara rapi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, SQL menyediakan klausa order by yang berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu. Pengurutan data dapat dilakukan secara menaik, ascending atau ASC, dan descending atau des. Penggunaan order by memudahkan pengguna dalam membaca dan menganalisis data, terutama ketika berhadapan dengan database yang memiliki jumlah data yang besar. Dengan mengkombinasikan perintah select dan order by, pengguna dapat menampilkan data yang tidak hanya lengkap tetapi juga tersaji secara terstruktur. Hal ini sangat membantu dalam proses pencarian informasi, pembuatan laporan, serta pengambilan keputusan berbasis data dalam sistem basis data. Kemudian kita masuk ke baris E, yaitu implementasi perintah DDL pada MariaDB. Data Definition Language atau DDL merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengatur dan mengelola struktur basis data pada MariaDB. Fokus utama dari perintah DDL bukan pada isi data, melainkan pada pembentukan, perubahan, dan penghapusan objek database. Seperti database itu sendiri, tabel, dan kolom. Oleh karena itu, perintah DDL sangat penting dalam tahap perancangan dan pengembangan sistem basis data. Beberapa perintah DDL yang umum digunakan antara lain create table, alter table, dan drop table.
Perintah create tabel digunakan untuk membuat tabel baru beserta struktur kolom dan tipe data yang diperlukan. Selanjutnya, perintah alter tabel digunakan untuk menyesuaikan struktur tabel seperti menambahkan kolom baru, mengubah tipe data kolom, atau menghapus kolom yang tidak diperlukan. Sementara itu, perintah drop tabel digunakan untuk menghapus tabel secara permanen dari database. Kemudian kita masuk ke baris F, yaitu implementasi perintah DML pada MariaDB. Data Manipulation Language atau DML merupakan sekumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengelola dan memodifikasi data yang tersimpan di dalam tabel pada MariaDB. Berbeda dengan Data Definition Language atau DDL yang berfokus pada pengaturan struktur database, DML berperan langsung dalam pengisian, perubahan, dan penghapusan data. Oleh karena itu, DML memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan kelengkapan informasi di dalam sistem basis data. Kemudian masuk ke baris G, yaitu operator logika AND, OR, dan NOT dalam SQL. Operator logika AND, OR, dan NOT merupakan operator yang sering digunakan dalam bahasa SQL untuk mengkombinasikan beberapa kondisi pada klausa where. Operator ini berperan penting dalam proses pencarian dan penyaringan data sehingga data yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Operator AND digunakan apabila semua kondisi yang ditentukan harus terpenuhi agar data dapat ditampilkan. Sebaliknya, operator OR digunakan apabila salah satu dari beberapa kondisi yang diberikan terpenuhi, sehingga data tersebut ditampilkan meskipun tidak semua kondisi bernilai benar. Sementara itu, operator NOT berfungsi untuk membalikan suatu kondisi dengan cara mengecualikan data tertentu dari hasil query. Kemudian masuk ke baris H, yaitu operator between dan not between. Operator between dan not between merupakan operator SQL yang digunakan untuk menyeleksi data berdasarkan rentang nilai tertentu. Operator between digunakan ketika pengguna ingin menampilkan data yang nilainya berada di antara dua batas yang telah ditentukan, yaitu batas awal dan batas akhir. Sebaliknya, operator not between digunakan untuk menampilkan data yang berada di luar rentang nilai yang telah ditentukan. Operator ini berguna ketika pengguna ingin mengecualikan data-data tertentu yang berada dalam kisaran nilai tertentu. Between dan not between dapat diterapkan pada berbagai tipe data seperti data numerik, tanggal, maupun waktu. Kemudian masuk ke baris I, yaitu operator in dan not in. Operator in dan not in digunakan dalam SQL untuk memeriksa apakah suatu nilai termasuk ke dalam sekumpulan nilai tertentu. Operator in berfungsi untuk menampilkan data yang nilainya sesuai dengan salah satu nilai yang terdapat dalam daftar yang ditentukan. Sebaliknya, operator not in digunakan untuk menampilkan data yang tidak termasuk dalam kumpulan nilai yang ditentukan. Masuk lagi ke barisan J, yaitu operator like dan not like. Operator like dan not like digunakan dalam SQL untuk melakukan pencarian data berdasarkan pola tertentu. Operator like berfungsi untuk menampilkan data yang sesuai dengan pola yang ditentukan menggunakan karakter wildcard, seperti tanda persen yang mewakili beberapa karakter dan garis bawah yang mewakili satu karakter. Sebaliknya, operator not like digunakan untuk menampilkan data yang tidak sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Operator ini berguna untuk mengecualikan data yang memiliki kesamaan pola tertentu. Kemudian masuk ke baris K, yaitu penerapan operator SQL dalam filter data. Penerapan operator SQL dalam proses filter data merupakan bagian penting dalam pengelolaan basis data. Operator-operator seperti AND, OR, NOT, between, in, dan like digunakan dalam klausa where untuk menentukan kriteria pengambilan data sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, langsung ke penutup, yaitu kesimpulan.